Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut informasi utamanya. Ratusan rumah di 2 kelurahan di pesisir kota Pekalongan kembali terendam banjir, air pasang. Sebuah gedung sekolah dasar di Kabupaten Pati rusak parah akibat diterjang puting beliung. Para siswa terpaksa belajar secara daring. Sopir dan kernet bus wisata yang terjun ke jurang di kawasan wisata Guci Kabupaten Tegal ditetapkan sebagai tersangka. Ratusan rumah di Kelurahan Panjang Baru dan Panjang Wetan, Kota Pekalongan terendam banjir pasang Sabtu sore. Banjir langganan terparah setinggi 30 hingga 50 cm kembali merendam ratusan rumah di 2 kelurahan di Panjang Baru dan Panjang Wetan, Kota Pekalongan. Banjir benar-benar mengganggu aktivitas warga. Banjir lagi-lagi disebabkan air pasang yang berpotensi berlangsung selama sepekan. Sementara pembangunan tanggul laut terus dikebut pemerintah agar kawasan di pesisir ini tidak lagi terendam banjir rob. Hujan deras disertai angin kencang memporak-porandakan permukiman di Desa Keduren, Kabupaten Purworejo. Akibatnya, puluhan rumah rusak. Pasca diterjang puting beliung, sebanyak 10 rumah di Desa Keduren, Kecamatan Purwodadi rusak parah. Kerusakan rata-rata terjadi pada bagian atap akibat tertiup angin kencang. Kencangnya tiupan angin bahkan mengakibatkan satu pos keamanan milik warga hilang tersapu angin. Menurut warga, angin puting beliung terjadi selama 3 menit usai hujan deras. Beruntung tidak sampai jatuh korban jiwa. Apa ini asbes rumah situ? Kena asbes. Itu lama nggak Pak kejadiannya Pak? Ya paling 3 menit. 3 menit. Tapi kan kencang tadi. Kencang ya? Arahnya dari sana itu Selatan. ya. Sampai ke itu Kulon. Ada berapa rumah Pak di daerah sini Pak? Ya sekitar 10-an. 10-an ya. Ya, sementara di Kabupaten Pati, sebuah sekolah dasar negeri rusak akibat diterjang angin puting beliung. Sedikitnya 6 ruang rusak, sehingga para siswa terpaksa belajar secara daring untuk sementara waktu. Hujan disertai angin kencang menyebabkan Sekolah Dasar Negeri 1 Mukti Harjo di Kecamatan Margorejo, Pati rusak pada bagian plafon dan atap. Ada 6 ruangan yang rusak, yakni ruang kelas, ruang guru, dan ruang serbaguna. Beruntung saat peristiwa terjadi, para siswa sudah pulang sehingga tak sampai jatuh korban jiwa. Untuk sementara, para siswa terpaksa belajar secara daring dari rumah menunggu proses perbaikan ruang kelas. Untuk kerusakan material ini yang terlihat satu yang jelas genteng, terus yang kedua ini plafon Eternit. Dan masalah takdiran harga maka kami tidak mampu untuk bisa menaksir itu, tetapi ini material perusahaan seperti itu. Pihak sekolah berharap Dinas Pendidikan segera turun memperbaiki bangunan yang rusak sehingga para siswa bisa belajar secara normal. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Pati. Kita beralih ke informasi lain. Talut setinggi 10 meter longsor karena hujan deras di Kabupaten Semarang. Akibatnya, akses jalur wisata menuju Gunung Telomoyo tertutup dan sejumlah rumah warga terancam rusak. Talut setinggi 10 meter longsor akibat hujan deras pada Kamis sore. Material longsor menutup akses jalan antar desa dan jalur wisata menuju Gunung Telomoyo. Untuk sementara yang bisa melintas hanya sepeda motor, sedangkan mobil harus memutar hingga lebih dari 5 km. Tak hanya menutup jalan, satu rumah di atas talut juga hampir terbawa longsor. Kondisi rumah membahayakan karena teras rumah sudah terkikis longsor. Saat ini pemilik rumah sudah mengungsi ke rumah saudaranya. Beruntung kondisi rumah sudah kosong karena pemiliknya menyadari ada retakan di depan rumah. Apa Pak? Udah retak. Pas retakannya itu pas di depan rumah atau? Itu semua di sana itu udah
merasa retak itu. Warga dan pemerintah desa kesulitan membersihkan material longsor karena ada bebatuan dan pondasi semen bekas talut dan membutuhkan alat berat agar proses lebih cepat. Kita juga butuh alat berat. Kalau kita manual tidak hanya 1 hari atau 2 hari itu bisa 3-4 hari. Nah, di sini kami mohon dengan hormat dari BPDB, kita sudah alat berat sekarang sudah di perjalanan untuk menyingkirkan atau mengangkut material yang ada di jalan protokol ini yang menutup akses jalan. Tidak hanya berdampak pada akses jalan, longsor juga mengancam sejumlah rumah di bawah talut penyangga jalan. Dikhawatirkan longsor akan terjadi lagi saat hujan deras karena tanah masih bergerak. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Warga desa Lahar di Kabupaten Pati memblokade paksa akses jalan ke lokasi tambang galian C. Aksi sebagai protes lantaran galian tambang tersebut merusak lingkungan. Karena mediasi buntu, warga desa Lahar di Kecamatan Tulogowungu Pati memblokade paksa akses jalan ke lokasi tambang galian C sehingga tak bisa dilintasi truk. Warga memaksa spanduk berisi penolakan lantaran tambang dianggap merusak lingkungan. Selain merusak lingkungan, lalu lintas truk muatan pasir juga merusak akses jalan warga. Tuntutan warga adalah menutup akses ke tambang. Karena memang tambang ini jelas sudah merugikan warga masyarakat. Suasana sempat tegang antara warga dan kepala desa. Warga sempat menolak portal yang menutup akses dibuka. Namun akhirnya mereka mengalah setelah kepala desa menghentikan semua aktivitas tambang. Kan kok ada aktivitas itu bisa dihentikan. Itu masyarakat boleh menghentikan, Mbak? Kalau ya, masyarakat boleh menghentikan. Yang melaksanakan itu tadi mobil yang membawa material tersebut. Sikap keras warga menuai hasil manis. Aktivitas tambang dihentikan. Pengelola tambang hanya diperkenankan melakukan reklamasi pengembalian kondisi lahan yang sudah rusak. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Pati. Seorang warga asal Desa Waru, Kabupaten Demak membuat patung berwajah anak kecil sebagai bentuk protes terhadap kerusakan jalan yang tak kunjung diperbaiki. Patung berwajah anak kecil lengkap dengan curahan hatinya sebagai bentuk protes terhadap pemerintah lantaran jalan alternatif Demak-Semarang di Jalan Onggorawe Meranggen, Demak rusak parah namun tidak pernah diperbaiki selama bertahun-tahun. Pembuat patung bernama Irfak mengaku cara kreatif untuk mendesak Bupati Demak segera memperbaiki jalan. Selama ini banyak kecelakaan akibat jalan rusak sepanjang 100 meter lantaran dilalui truk tambang pasir. Selain rusak, kondisi jalan juga minim penerangan pada malam hari. Padahal jalan ini sangat ramai dilalui warga. Dari itu belanja ke pasar Meranggen, pulang ke Desa Waru itu tiap hari karena saya jualan nasi putar rambak di Desa Waru, Desa Kambing. Terus? Karena resah. Cuman berapa meter kok enggak dicar sekalian gitu. Ini bukan untuk saya pribadi, ini untuk orang umum, orang banyak. Kita ke informasi lain, akibat menerobos lampu merah, pengendara motor terlibat kecelakaan dengan pengendara motor lain di Blora. Kecelakaan 2 pengendara sepeda motor terjadi di Jalan Pemuda Simpang 4, Grojogan, Blora. Kecelakaan terjadi karena sepeda motor berbelok kanan saat lampu hijau. Namun dari arah kanan muncul sepeda motor lain yang menerobos lampu merah sehingga tabrakan terjadi. Akibat tabrakan 2 pengendara motor terkapar di jalan. Mereka dilarikan ke RSUD Dr. R. Sutijono, Blora. Kendaraan Supra yang berjalan dari arah selatan itu bermaksud berbelok kanan. Kondisi sudah lampu hijau yang dikendarai oleh Saudara Puji. Kemudian tiba-tiba dari arah timur terdapat Honda Beat yang dikendarai oleh Saudara Rio menerobos lampu merah sehingga terjadilah kecelakaan di lampu merah Grojogan. 2 sepeda motor dibawa ke kantor Satlantas Polres Blora sebagai barang bukti.
Polisi mengimbau para pengguna jalan tertib dalam berlalu lintas dan tidak melanggar aturan lalu lintas. Arif Nur melaporkan dari Blora.